Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk cara kerja mesin hybrid sendiri ada beberapa tahapan, antara lain yang perlu kalian pahami ya, cara kerja sistemnya ini enggak semua produk menggunakan, cuman secara globalnya kebanyakan menggunakan sistem yang seperti ini. Nah, tahap 1 yaitu tahap penghidupan mesin. Saat mobil dihidupkan dan mesin mobil mulai panas, mesin generator akan mulai mengubah energi yang dihasilkan yang berasal dari mesin bensin menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengisi baterai. Mobil full hybrid menghidupkan seluruh komponen elektronik dengan mengambil keseluruhan daya dari baterai. Mesin mobil hanya akan menyala saat baterai membutuhkan tambahan daya. Namun jika baterai masih dalam kondisi terisi, mesin mobil tidak akan menyala meskipun mobil sudah dihidupkan. Nah, bedanya seperti ini. Full sama semi. Jadi yang full hybrid kapasitas baterainya lebih besar sehingga bisa menopang semua elektronik yang ada pada mobil, dan mesin hanya digunakan untuk mengisi atau sebagai charging. Lanjut tahap kecepatan jelajah. Tahap ini biasanya terjadi saat mobil berada pada kecepatan sekitar 60 hingga 80 km. Pada tahap tersebut, mesin bensin akan mengambil alih tenaga penggerak mobil secara penuh. Jika kondisi baterai kekurangan daya, mesin bensin juga mampu mengubah energi dan fungsi baterai. Pada tahap kecepatan jelajah, mobil full hybrid akan menggunakan motor listrik serta mesin bensin secara berdampingan untuk menggerakkan mobil. Pada kondisi tersebut, generator akan mengubah energi gerak mobil untuk melakukan charging pada baterai. Nah, beda ya. Kalau yang ini pokoknya tetap engine, yang sistem baterai listrik itu hanya support. Tapi yang full hybrid engine-nya yang support lebih banyak menggunakan tenaga listrik. Saat menyalip, seperti yang diketahui, untuk menyapu menyalip kendaraan atau mobil lain di jalan raya, Anda memerlukan tingkat akselerasi yang tinggi. Dengan kondisi tersebut, tenaga dari mesin bensin serta motor listrik berasal dari baterai keduanya. Nanti tenaga tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengemudi saat ingin menyalip. Dua-duanya aktif. Full hybrid, daya yang digunakan saat mobil akan menyalip dengan akselerasi diambil dari mesin bensin serta motor listrik secara beriringan. Full hybrid maupun yang semi hybrid atau yang bukan kapasitas baterai yang lebih kecil, untuk akselerasi keduanya berjalan seiringan. Tahap pengereman. Istilah yang biasa digunakan dalam proses pengereman mobil hybrid adalah pengereman regeneratif. Diingat-ingat, pengereman regeneratif atau regenerative braking. Jika mobil non hybrid tenaga menggunakan sia-sia, hanya pengereman menghabiskan sekampat rem. Pengereman ketika mobil hybrid, putaran roda akan digunakan generator untuk mengubah energi gerak tersebut menjadi energi listrik dan dimanfaatkan untuk proses pengisian baterai. Full hybrid, sistem pengereman yang digunakan regeneratif sama. Motor listrik akan mampu menjadi penghasil daya listrik saat proses pengereman terjadi. Putaran roda akan menghasilkan listrik yang nantinya akan mampu disimpan dalam baterai. Untuk ketika akselerasi sama-sama dimanfaatkan untuk proses charging. Tahap saat berhenti dan sementara. Berhenti sementara. Pada kondisi berhenti sementara, seperti saat lampu merah, mesin pada mobil hybrid akan mati secara keseluruhan. Sementara untuk berbagai keperluan seperti audio, peralatan elektronik, AC pada mobil dan daya tersimpan pada baterai. Full hybrid, saat kondisi berhenti sementara seperti di lampu merah, mobil akan mematikan mesin dan menggunakan peralatan elektronik seperti AC, audio itu menggunakan baterai. Saat mobil full hybrid digunakan dengan kecepatan di bawah 20 km per jam, energi penggerak mobil akan diambil sepenuhnya dari baterai. Ya, tersebut saya dapat hemat bahan bakar, tidak menyala saat kondisi baterai mulai lemah dan harus diisi. Generator akan dihidupkan mesin mobil secara otomatis untuk mengisi daya baterai. Nah,
Kalau ini saat berhenti tok, tapi ketika mulai jalan mesin akan dinyalakan lagi. Tapi untuk yang full hybrid karena kapasitas baterainya besar, jadi untuk kecepatan di bawah 20 meter dan kapasitas baterai masih full, dia tidak akan menyalakan mesin. Ini contoh skemanya. Ketika starting atau proses penyalaan pertama, arus yang digunakan, energi yang dijalankan yaitu dari baterai, control unit, power supply device ini atau generator atau motor generator. Planetary gear menggerakkan roda. Ketika mau menyalakan mesin butuh starter, nah planetary gear ini menyalurkan listrik ke engine, menyalurkan gerakan ke engine sehingga proses starter mesin menyala. Nah, ketika proses mesin menyala itu bisa melakukan suplai listrik ke baterai atau menggerakkan roda. Dua-duanya berjalan seiringan. Yang terakhir, ketika diselerasi mesin akan dimatikan. Proses gerak roda ini akan dirubah menjadi listrik sehingga dapat melakukan proses pengisian. Nah, seperti halnya gambar ini ilustrasinya ya. Baterai mesin ini dua arah karena terkadang bisa ngecas, terkadang bisa membantu pergerakan roda mesin ketika kondisi normal. Ketika tanjakan atau butuh akselerasi, dua-duanya ini mengeluarkan energi antara listrik dengan bensin untuk menggerakkan roda. Diselerasi engine off, gerakan roda dirubah untuk proses charging atau pengisian. Stop and go ini hanya menggunakan tenaga baterai, mesin off. Sama seperti itu. Jadi untuk proses hybrid berapa persen kinerja listrik, berapa persen kinerja engine, listrik sebagai pokok atau engine yang sebagai pokok, itu bisa dilihat dari kapasitas baterai yang mampu disimpan oleh sistem hybrid. Kalau baterai kapasitas besar, kemungkinan hybrid itu sebagai pokok atau elektriknya sebagai pokok, motor listriknya itu sebagai pokok, engine yang secondary system. Tapi kalau kapasitas baterainya kecil, itu bisa dipastikan engine itu pokok, kelistrikan atau listrik motor elektrik itu sebagai secondary atau pilihan kedua untuk support sistem mesin untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.